Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Rahman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada materi pembahasan prosedur penjualan tunai pada bengkel Genovo Motor. Pihak yang terkait pada prosedur penjualan tunai pada bengkel Genovo Motor. Yang pertama, analisis sistem. Pada tahap perencanaan, peneliti mengenali dan mendefinisikan masalah sehingga dapat diperoleh solusi yang tepat. Analisis sistem pada bengkel Genovo Motor berdasarkan sistem penjualan tunai yang sedang berjalan sekarang ini. Bengkel Genovo Motor masih kurang terorganisir dalam pembagian tugas berdasarkan sistem akuntansi serta kurangnya dokumen-dokumen yang terkait dalam sistem penjualan tunai pada pencatatan bengkel Genovo Motor, dan kemungkinan besar banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pencatatan sistem akuntansi yang digunakan perusahaan dalam berorganisasi. Yang kedua, implementasi sistem. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perencanaan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Tahap implementasi sistem. Yang pertama, persiapan implementasi sistem. Dari persiapan implementasi sistem juga dapat dilakukan dengan menggunakan data-data dan prosedur yang ada di perusahaan dan tahap yang digunakan informasi untuk pengujian sistem di dalam perusahaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ditujukan kepada karyawan yang mengoperasikan sistem akuntansi. Karyawan yang mengoperasikan sistem terdiri dari karyawan yang bertugas untuk menyiapkan masukan pengolahan data dan mengoperasikan dan menjaga komponen fisik dan logis sistem akuntansi. Yang ketiga atau yang terakhir, konversi sistem. Konversi sistem berarti proses perubahan dari sistem lama menjadi sistem baru. Pada bengkel Genovo Motor, konversi tepat adalah konversi paralel, di mana konversi paralel dalam peneliti ini di bengkel Genovo Motor menggunakan konversi sistem, yaitu konversi paralel. Konversi paralel merupakan pendekatan yang paling aman karena banyak digunakan dalam setiap proses konversi sistem. Dibutuhkannya jangka waktu tertentu untuk menerapkan sistem baru pada sebuah perusahaan. Dokumen dan catatan yang digunakan dalam prosedur penjualan tunai pada bengkel Genovo Motor. Dokumen-dokumen penjualan tunai. Yang pertama, dokumen-dokumen penjualan tunai yang sedang berjalan. Pada saat ini, bengkel Genovo Motor masih menggunakan 2 dokumen saja. Hal ini yang akan menghambat proses pencatatan pada bengkel Genovo Motor. Maka dari itu perlu adanya penambahan atau dibuatkannya dokumen-dokumen yang terkait dalam pencatatan pada bengkel Genovo Motor. Yang kedua, dokumen-dokumen penjualan tunai yang diusulkan. Pada saat ini, bengkel Genovo Motor masih menggunakan 1 dokumen saja. Hal inilah yang akan menghambat proses pencatatan pada bengkel Genovo Motor. Maka dari itu perlu adanya penambahan atau dibuatkannya dokumen-dokumen yang terkait dalam pencatatan pada bengkel Genovo Motor. Flow of dokumen pada prosedur penjualan tunai bengkel Genovo Motor. Narasi sistem penjualan sedang berjalan. Bagian kasir membuat nota penjualan dan nota penjualan diserahkan untuk dicek. Setelah nota penjualan dicek, bagian konsumen memberikan nota penjualan ke bagian kasir dan menerima pembayaran dari konsumen dan dibuat rekapitulasi nota penjualan. Setelah nota penjualan direkap, bagian kasir memberikan nota penjualan tersebut ke bagian pelayanan. Pada bagian pelayanan menerima nota penjualan dari kasir dan menerima pesanan dari konsumen. Selanjutnya mengambil barang dari gudang dan barang tersebut disesuaikan dengan permintaan konsumen. Di bagian konsumen menerima nota penjualan dan barang yang sudah dipesan. Setelah barang dipesan, barang tersebut dicek terlebih dahulu. Setelah dicek, konsumen melakukan transaksi pembayaran dan menerima nota penjualan yang sudah dicap lunas dan diarsip sesuai tanggal. Narasi penjualan yang diusulkan.
Konsumen datang ke bengkel dan memesan barang kepada kasir. Bagian kasir membuat nota penjualan dan diisi sesuai nama barang dan harga barang. Setelah itu, nota penjualan yang sudah diisi diberikan ke bagian konsumen dan bagian konsumen mengecek nota penjualan sesuai permintaan. Setelah nota penjualan diisi bagian kasir membuat faktur penjualan tunai dan nota penjualan. Nota penjualan rangkap 2 diarsip. Pada bagian persediaan menerima faktur penjualan tunai dan nota penjualan yang sudah diisi. Bagian persediaan pengembalian barang yang disesuaikan dengan pesanan konsumen dan faktur penjualan tunai diserahkan kepada bagian pelayanan, sedangkan nota penjualan yang diisi diarsip. Bagian pelayanan yang menerima faktur penjualan tunai dan menyerahkan barang ke bagian konsumen. Setelah konsumen menerima barang dan faktur penjualan tunai, maka konsumen mengecek barang apakah sesuai dengan yang sudah dipesan. Setelah barang dicek, faktur penjualan tunai diserahkan kembali ke bagian kasir dan bagian kasir menerima transaksi pembayaran yang berupa uang selanjutnya. Faktur penjualan tunai diarsip. Faktur penjualan tunai yang diterima kepada bagian konsumen dan konsumen menerima faktur penjualan tunai yang dicap lunas dan faktur tersebut diarsip sesuai tanggal. Sekian materi yang telah saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.